Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam orang suci dan juga para wali. Ini sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan kita yang kemarin gitu ya, yaitu ciri-ciri orang yang didampingi oleh orang berjubah putih. Tetapi di sini juga ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Makanya saya sarankan kepada sahabat-sahabat untuk menyimaknya sampai selesai, karena ini kebanyakan orang ini banyak yang didampingi oleh khodam para wali-wali ini dan juga khodam orang suci ini. Biasanya kalau khodam orang suci atau khodam para wali-wali ini mewujudkan wujudnya, itu biasanya wujudnya itu seperti orang yang memakai jubah putih. Ada juga yang wujudnya itu orang yang memakai peci, kemudian dia memakai sorban hijau. Itu juga ada pengalamannya. Pengalaman yang saya pernah mendengar ya, yang pernah menceritakan kepada saya. Terus kemudian ada juga yang wujudnya itu seperti memakai baju Jawa, terus memakai blangkon, ya, orang suci itu juga ada. Jadi berbagai macam jenis dari khodam orang suci ataupun khodam para wali-wali ini. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam orang suci dan para wali Allah? Ciri-ciri yang pertama, biasanya orang tersebut akan rajin untuk beribadah. Beribadah di sini ini juga sesuai dengan ajaran masing-masing, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Walaupun dulunya sebelum dia didampingi oleh khodam orang suci dan khodam wali Allah ini, orang tersebut sangat jarang untuk beribadah gitu ya, ibadah aras-arasen gitu ya, males gitu. Tetapi ketika orang tersebut sudah didampingi oleh khodam waliullah ini, orang tersebut akan menjadi sangat rajin beribadah. Dan ketika orang tersebut meninggalkan ibadah satu kali saja, itu dia merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Dia merasa bahwa dia ada yang belum dia lakukan, ada yang belum sempurna di hidupnya di hari itu. Jadi dia selalu melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi dia sangat rajin beribadah. Ini adalah ciri-ciri yang sangat mencolok sekali sebenarnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, orang yang didampingi oleh khodam orang suci dan khodam para wali, biasanya orang tersebut akan bermimpi itu dikasih amalan-amalan atau dikasih mantra gitu ya, dan amalan-amalan itu disuruh untuk mengamalkannya. Atau kalau tidak, dia juga biasa bermimpi bertemu dengan para wali-wali atau bertemu dengan orang yang pakai jubah atau para wali-wali pada zaman dahulu gitu ya. Dan di dalam mimpinya itu dia diberi nasihat, diberi ular-ular kalau orang Jawa mengatakan. Dia diberi nasihat, dia diberi petuah gitu ya. Itu dia sering mengalami mimpi seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam orang suci dan khodam para wali, biasanya orang tersebut perilakunya sehari-hari ini bisa menyenangkan orang lain. Jadi orang lain yang ada di dekatnya ini akan selalu merasa senang, akan merasa happy, akan merasa bahagia dengan perilakunya orang tersebut. Jadi apa yang dilakukan orang tersebut itu akan menyenangkan banyak orang dan tidak akan merugikan banyak orang. Karena apa? Ya semua yang dilakukan itu penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa mahabbah kepada Tuhan, penuh rasa senang kepada Tuhan yang diniati dengan beribadah. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci,
biasanya orang tersebut itu cenderung suka menolong. Orang tersebut suka membantu orang yang memang membutuhkan. Orang yang sedang kekurangan dia bantu, atau orang yang sedang membutuhkan pertolongannya, dia pasti menolong. Tanpa dia dimintai pertolongan, tetapi dia inisiatif untuk membantu. Karena apa? Ya karena dia didampingi oleh khodam orang suci dan khodam para wali tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, itu biasanya tutur kata orang tersebut itu sangat penuh dengan makna. Jadi tutur kata yang keluar dari mulutnya ini sangat berisi, tidak hanya omong kosong, tidak hanya tong kosong berbunyi nyaring gitu ya, tetapi apa yang diomongkannya, apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu akan membawa kebaikan, membawa petuah, membawa nasihat. Jadi apa yang dikeluarkan ini penuh dengan makna, syarat dengan makna. Itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, biasanya orang tersebut itu sangat bijaksana. Saking bijaksananya, dia itu karismanya itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, dia akan bijaksana, berwibawa, dan juga berharisma. Harisma di dalam dirinya atau wibawa, perbowonya ini sangat tinggi. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, biasanya orang tersebut akan suka dengan kesederhanaan. Ya, dia tidak suka hidup bermewah-mewahan, dia tidak suka bermewah-mewahan, walaupun dia banyak uang, walaupun hartanya sangat banyak, tetapi dia sangat suka untuk sederhana. Dia tidak memperlihatkan kekayaannya. Yang dia pikirkan bahwa semua kekayaan, semua hartanya itu hanyalah milik Tuhan. Jadi dia tidak maunya apa-apa. Dan dia tidak memperlihatkan kepada orang lain, nih saya kaya, rumahnya juga dibuat biasa-biasa saja. Biasanya itu seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, biasanya orang tersebut mempunyai wajah yang sangat teduh. Jadi ketika orang memandangnya itu akan terenyuh dengan sendirinya. Orang yang memandangnya itu akan adem, ayem, tentrem, jadi merasa diayomi gitu, dan mengingatkan kepada Tuhan gitu ya. Jadi orang yang memandang wajahnya itu akan mengingatkan kepada Tuhan, ingin mengingatkan kepada ibadah. Jadi ketika orang tersebut di dekatnya gitu, ada orang lain di dekatnya, itu akan merasa diayomi, akan merasa dilindungi oleh orang tersebut karena wajahnya saking teduhnya itu tadi. Terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, biasanya orang tersebut sangat jarang untuk bisa marah. Orang tersebut akan jarang marah. Karena apa? Di dalam hatinya, ini yang tertanam hanyalah mencintai seseorang, menolong seseorang, beribadah. Jadi dalam hatinya hanya itu. Jadi tidak terpikiran untuk marah. Walaupun dia disakiti berkali-kali, dia akan tetap senyum dan dia akan jarang marah. Karena apa? Dia sudah bisa menata hati. Dia sudah bisa menata batinnya. Jadi dia tidak memikirkan dunia gitu ya. Yang dipikirkan hanyalah akhiratnya. Jadi dia tidak bisa marah. Dia memang menjaga amarahnya ini. Karena menjaga amarah ini yang sangat sulit. Menjaga hawa nafsu, mengalahkan nafsu inilah yang sangat sulit. Jadi dia itu ingin menjaganya yaitu dengan tidak marah. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, biasanya orang tersebut mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya gitu ya. Orang yang didampingi oleh khodam para wali ini juga mempunyai daya sembuh yang otomatis. Walaupun dia tidak pernah belajar spiritual gitu ya, atau tidak pernah belajar mendalami ilmu-ilmu tabib, tetapi dia ketika didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci ini, dia akan otomatis bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Tuhan.
dia akan bisa menyembuhkan walau hanya itu dengan tiupan air. Jadi ketika air ditiupkan itu akan bisa menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Wallahu a'lam ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, orang yang didampingi oleh khodam para wali dan khodam orang suci, orang tersebut mempunyai daya pengasuhan yang sangat tinggi. Ini sudah otomatis, kalau dia mempunyai daya sembuh, otomatis dia juga mempunyai daya pengasuhan. Dan daya pengasihan ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang tersebut yang di sekitarnya akan mengikuti dia, akan bercondong kepada dia. Seperti halnya para wali gitu ya. Semua akan mengikuti apa yang diomongkan, apa yang diperbuat gitu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam waliullah dan khodam orang-orang suci. Jadi, jangan pernah panjenengan menyendirkan masalah Anda kepada khodam Anda ya. Jangan pernah Anda menyendirkan masalah Anda kepada khodam Anda. Karena sejatinya khodam Anda itu juga makhluk seperti kita. Tetapi sendirkan semua masalah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.